Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi di sesi yang kedua tentang ketentuan umum perpajakan atau KUPB. Di sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga. Timbulnya kelebihan pajak dapat dilihat dari beberapa unsur. Yang pertama dari SKP LB sesuai dengan pasal 17 dan 17B Undang-Undang KUP. Selanjutnya surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai pasal 17C dan 17D Undang-Undang KUP. Timbulnya kelebihan pajak juga dikarenakan diterbitkannya keputusan keberatan atau keputusan banding pasal 26 dan 27 Undang-Undang KUP. Yang terakhir, timbulnya kelebihan pajak karena diterbitkan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Latar belakang dan tujuannya apa? Latar belakangnya adalah yang pertama, besaran restitusi PPN melalui penelitian. Contoh tahun 2014 sampai 2016 cenderung menurun dan diindikasikan restitusi diberikan melalui pemeriksaan. Itu contoh latar belakang kasusnya. Yang kedua, rata-rata waktu penyelesaian restitusi melalui pemeriksaan 10 bulan. Hal ini menyebabkan indikator paying tax masih di atas 100 berdasarkan laporan EODB World Bank. Meskipun secara keseluruhan peringkat Indonesia naik dari 91 menjadi 72. Yang ketiga, refund diskrepensi ya itu hasil pemeriksaan kurang dari 5% per tahun. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama, komitmen untuk mendorong investasi dan membantu pembiayaan usaha melalui percepatan pengembalian PPN termasuk bagi UKM. Yang kedua, meningkatkan peringkat EODB. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan kegiatan usaha, keberlangsungan usaha, serta kemudahan dalam berusaha bagi wajib pajak atau pengusaha kena pajak. Ini latar belakang dan tujuannya biar ada peningkatan yang luar biasa. Penerbitan SKP PKP. Penerbitan SKP PKP. Apa itu SKP PKP? Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai pasal 17C dan 17D ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang KUP. Setelah dilakukan penelitian formal terhadap SPT, WP dengan kriteria tertentu, contoh yaitu PPh jangka waktu 3 bulan. PPN jangka waktu 1 bulan, diterbitkan SKP PKP paling lambat 7 hari, atau tidak menghendaki SKP PKP, maka akan diproses sesuai dengan pasal 17B. Kriteria wajib pajak yang dapat diberikan SKP PKP pasal 17C apa? Yang pertama adalah tepat waktu dalam penyampaian SPT 2 tahun terakhir. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali mempunyai izin. Yang ketiga, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Yang keempat, laporan keuangan diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Nah, ini semua kriteria-kriteria ini harus kita dapatkan, kita jelaskan, kita mampu mendapatkan, kemudian kita sebagai wajib pajak makanya harus selalu tertib dalam setiap laporan penyampaian SPT dan tepat waktu. Wajib pajak kriteria tertentu pasal 17C Undang-Undang KUP. Untuk menjadi wajib pajak kriteria tertentu diperlukan penetapan terlebih dahulu. Jadi WP kriteria tertentu itu apa? Kriteria
ini berlaku bagi pusat dan cabang. Yang pertama, tepat waktu penyampaian SPT. Yang pertama SPT tahunan, 3 tahun pajak terakhir. Yang kedua SPT masa, Januari November, kemudian SPT masanya. Yang ketiga, bila terdapat keterlambatan penyampaian SPT masa, maksimal 3 masa pajak bagi setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali dengan izin menunda atau mengangsur. Ini penjelasan dari awal yang tadi saya bacakan. Yang pertama apa? Keadaan pada 31 Desember tahun terakhir. Ini tidak mempunyai tunggakan pajak. Dilihatnya dari itu. Selain utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. Yang ketiga, memiliki laporan keuangan yang diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Ya, inilah yang sulit, tetapi kalau laporan keuangan kita memang sudah benar, kita harus siap diaudit dan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah. Kemudian laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT tahunan, lampiran tersebut yang telah diaudit dilampirkan. Yang keempat terakhir, tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam 5 tahun terakhir telah berkekuatan hukum tetap. Inilah konsepnya. Ini kalau kita akan mengajukan yang namanya yang tadi PPh kurang bayar, kemudian PPh yang kurang bayar disetorkan, dan selanjutnya sesuai pilihan kita permohonan itu ada form formulirnya. Kalau di SPT seperti ini, tinggal memilih saja, pilih yang PPh yang kurang bayar dibayar PPh pasal 29, atau permohonan PPh lebih bayar 19B, permohonan memilih nanti direstitusi, diperhitungkan dengan utang pajak, dan yang lainnya. Ini adalah formulir-formulirnya. Ini PPN, kalau ini PPN lebih bayar pada, tergantung kita mau minta pemeriksaan khusus atau PKP pasal 9 ayat 4B PPN dan yang lainnya. Di sini formulir itu sudah disiapkan. Wajib pajak kriteria tertentu pasal 17C Undang-Undang KUP. Untuk menjadi wajib pajak kriteria tertentu diperlukan penetapan terlebih dahulu. Kriteria tersebut berlaku bagi pusat dan cabang. Yang pertama, tepat waktu menyampaikan SPT. Contohnya yaitu SPT tahunan, 3 tahun pajak terakhir. Selanjutnya SPT masa, Januari sampai November, tahun pajak terakhir. Selanjutnya, bila terdapat keterlambatan penyampaian SPT masa, yang pertama maksimal 3 masa pajak bagi setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya. Yang kedua, wajib pajak kriteria tertentu tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali dengan izin menunda atau mengangsur dalam keadaan pada 31 Desember tahun terakhir dan selain utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. Kriteria ketiga, memiliki laporan keuangan yang diaudit dengan mendapat pendapat WTP wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian laporannya diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT tahunan. Jadi laporan tersebut dilampirkan dalam SPT tahunan mendapatkan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Asalkan laporan keuangan kita itu benar, semoga ini menjadi ke depan menjadi laporan keuangan yang baku, kemudian untuk tindak lanjut yang selanjutnya. Keempat, peraturan kriterianya tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Nah, 5 tahun terakhir itu tidak ada tindak pidana
yang telah berkekuatan hukum tetap. Kriteria WP yang dapat diberikan SKP PKP pasal 17D bagi wajib pajak orang pribadi nih, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kedua, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. Wajib pajak badan, untuk badan, tadi untuk orang pribadi, ini untuk badan. Wajib pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu, atau pengusaha kena pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dengan jumlah pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dengan jumlahnya berapa, penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. Semuanya ada aturannya, jumlah tertentunya muncul. Persyaratan wajib pajak, persyaratan tertentu pasal 17D Undang-Undang KUP. Yang pertama tadi WPOP, tidak menjalankan usaha, tidak kegiatan usahanya atau pekerjaan, mempunyai pekerjaan bebas, contohnya karyawan, nilai lebih bayarnya di SPT tahunan PPh tidak dibatasi untuk karyawan. Ini di pelaporan SPT tahunan PPh. Yang kedua, kriterianya seperti apa ini? WPOP menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, nilai lebih bayarnya di SPT tahunan PPh maksimal 100 juta. Ya, ini beda. Kalau tadi si A adalah karyawan tidak dibatasi, kalau si B menjalankan kegiatan usaha, nah ini maksimal 100 juta. Selanjutnya WP badan, nilai lebih bayar di SPT tahunan PPh-nya maksimal 1 miliar. Kemudian kalau PKP, nilai lebih bayarnya di SPT masa PPN maksimal 1 miliar. Untuk menjadi WP persyaratan tertentu tidak diperlukan penetapan. Jadi semuanya itu ada aturan bakunya. Kemudian dilanjutkan dengan PKP berisiko rendah sesuai dengan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, itu yang pertama, perusahaannya yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek. Yang kedua, BUMN atau BUMD. Yang ketiga, mitra utama kepabeanan. Nah, itu singkatnya MITA. Nah, selanjutnya yang keempat, operator ekonomi bersertifikat AIO. Nah, ini ada singkatannya. Nah, ini. Yang kelima, dengan nilai lebih bayar restitusi sampai dengan 1 miliar. Ini bagi PKP. Yang terakhir, pabrikan atau produsen yang memiliki tempat produksi. Selanjutnya apa? Setelah itu tercapai, sudah ditentukan memenuhi persyaratannya memenuhi persyaratan. Yang pertama, tidak sedang dilakukan bukber atau penyidikan. Yang kedua, tidak pernah dipidana 5 tahun terakhir. Yang ketiga, khusus untuk PKP pabrikan atau produsen, menyampaikan SPT PPN, SPT masa PPN, tepat waktu 12 bulan terakhir. Inilah persyaratan selanjutnya. Kemudian tingkat selanjutnya dapat ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah. PKP dengan lebih bayar kurang dari 1 miliar, tidak perlu penetapan. Ini boleh, ini peraturan baru, ini bagus. Selanjutnya, berkegiatan tertentu maksudnya adalah yang pertama, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, kemudian ekspor JKP, yang selanjutnya penyerahan BKP atau JKP terhadap atau kepada pemungut PPN, yang kelima penyerahan BKP dan atau JKP yang tidak dipungut PPN. Ini semuanya ada dasar hukumnya atau peraturannya. Contoh seumpama ekspor JKP sesuai Per 15, JKP meliputi apa saja? Jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan, kemudian jasa konstruksi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang batasannya diatur dalam PMK nomor 70/2010.
Kalau seluruhnya ini dapat diakomodir, dapat disiapkan, ini dapat diberikan pengembalian pendahuluan pada setiap masa pajak dilakukan kegiatan tertentu. Ya, inilah yang dinamakan PKP beresiko rendah. Selanjutnya apa? Penetapan wajib pajak kriteria tertentu atau PKP beresiko rendah. Ini banyak sekali yang harus kita baca. Yang pertama adalah startnya, yaitu prosedurnya penetapan oleh kepala KPP. Nih, ada batas waktunya, WP kriteria tertentu maksimal 10 Januari tiap tahun. Kemudian PKP beresiko rendah tidak dibatasi. Kemudian prosedurnya ada secara jabatan. Kemudian permohonan wajib pajak, ini tinggal kita memilih, ada batas waktu, ada peraturannya. Kalau permohonan wajib pajak, berarti untuk PKP, pabrikan atau produsen dilampiri surat pernyataan tempat produksi. Ini harus lengkap. Ini semuanya harus berdasarkan data informasi dari DJP. Bisa nggak secara jabatan? Tadi kan permohonan dari wajib pajak, bisa. Kalau secara jabatan juga nanti ada penelitian juga, penelitian, pemenuhan persyaratan, kemudian diputuskan SK penetapan. Di keputusan tersebut ada SK penetapan, juga ada pemberitahuan penolakan atau penolakan permohonan. Nah, itu ada semuanya, surat yang kita permohonkan itu ada. Berapa lama prosesnya? Lama prosesnya wajib pajak kriteria tertentu adalah maksimal 1 bulan. Kemudian PKP beresiko rendah maksimal 15 hari kerja sejak permohonan diterima. Bila batas waktu terpenuhi dan belum ada keputusan, permohonan dianggap diterima. SK penetapan diterbitkan. Semuanya ini nanti ada SK semuanya itu bisa SK penetapan tersebut sampai dengan berlaku kapan, kemudian dicabut kapan. Penetapan wajib pajak kriteria tertentu bagi WP pusat berlaku juga untuk cabang. Cukup 1 SK, pusat sama cabang ini 1 SK saja. Penetapan PKP beresiko rendah bagi PKP pusat dan PKP cabang dilakukan masing-masing. Selanjutnya yang terakhir nomor 4, PKP yang nilai lebih bayar SPT sampai dengan 1 miliar diberlakukan sebagai PKP beresiko rendah dengan ketentuan tidak sedang dibukber, tidak pernah dipidana 5 tahun terakhir, gitu. Tidak diterbitkan SK penetapan PKP beresiko rendah secara jabatan, dan PKP tidak perlu mengajukan penetapan PKP beresiko rendah. Inilah penetapan wajib pajak kriteria tertentu atau PKP beresiko rendah. Kemudian setelah dapat SK dan yang lainnya, bisa nggak pencabutan? Ternyata ada pencabutan penetapan wajib pajak kriteria tertentu atau pengusaha kena pajak beresiko rendah. Prosedur pencabutannya seperti apa? Prosedur pencabutannya adalah prosedur pencabutan penetapan di KPP, nah, di kantor pelayanan pajak. Nanti muncul SK penetapan. Setelah itu pengawasan bagi wajib pajak atau berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, informasi perpajakan. Selanjutnya administrasi pencabutan penetapan. Kemudian keputusannya SK pencabutan penetapan. Dalam hal ini pengawasan wajib pajak ini kondisinya akan seperti apa? Kita bahas. Yang pertama, terlambat sampai menyampaikan SPT tahunan, SPT masa, suatu jenis pajak, 2 masa pajak berturut-turut. Nah, ini beresiko rendah dan yang lainnya. Ini ada kolom-kolomnya semuanya, sudah diawasi semuanya, dilakukan pemeriksaan bukber. Nah, ternyata dilakukan pemeriksaan bukber yang tadi sudah kita mendapatkan SK, tetapi ada kesalahan dan yang lainnya. Nah, kena seperti ini, nah itu bisa ada pencabutan. Ini semuanya ini selalu kita harus hati-hati. Bila SK dicabut, WP dapat mengajukan kembali permohonan penetapan dengan syarat seperti di awal.
WP dengan kriteria tertentu, pasal 17C ayat 4, 5 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, pasal 17D ayat 5 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, setelah diterbitkan SKP PKP dapat diperiksa dalam jangka waktu berapa? 10 tahun. Nah, itu muncul SKPN yang tadi, SKPN, Surat Ketetapan Pajak Nihil, SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, ditambah sanksi kenaikan yang luar biasa berapa? 100%. Kemudian kita pindah ke pengembalian kelebihan pembayaran. Nah, ini sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, kelebihan pembayaran pajak itu SKPLB pasal 17 dan 17B. Kemudian kelebihan pembayaran pajak ada SKP PKP pasal 17C, dikompensasikan dengan utang pajak. Nah, ini jika SKPLB sisa lebih dapat diterbitkan SKP PKP dan SPMKP dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya permohonan WP untuk pasal 17, diterbitkannya SKPLB untuk pasal 17B. SKP PKP pasal 17C tadi, nah, semua sisa lebihnya ini yang kedua-duanya di sisa lebih mempunyai diterbitkan SKP PKP dan SPMKP dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkan SKP PKP. Imbalan bunganya 2% sebulan apabila SPMKP terbit lewat jangka waktunya. Nah, ini kita ada imbalan bunga 2% sebulan. Perlakuan selisih yang belum dikembalikan pada SKP PKP ada enggak? Ternyata ada. Per15 ini ada. Wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan atas selisih tersebut. Ini ada macam-macam. Yang sebelah kanan ini ada formulirnya. Syaratnya adalah permohonan dilakukan dengan surat tersendiri dengan format lampiran huruf F PMK strip 39 2018. B. Ketentuan penyampaiannya. Yang pertama, belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukber terbuka atas masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang dimohonkan pengembalian. Yang kedua, tidak melebihi 1 tahun setelah berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya adalah penyampaian surat elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan Ditjen Pajak atau secara tertulis langsung datang ke kantor pelayanan pajak WP terdaftar ini sesuai dengan Per15. Ini yang terakhir nih, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga. Ada SKPLB, katanya luar biasa banyak banget. SKPLB, SKP PKP, SK keberatan, kemudian SK banding, SK pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Ada utang pajak 1 bulan, ada SPMKP, kemudian semuanya ini bisa dikembalikan. Ada jangka waktunya, melewati, kalau lewat, kalau itu tadi utang pajak, kemudian 1 bulan sisa, muncullah SPMKP. Setelah SPMKP lewat 1 bulan, imbalan bunganya berapa? 2%. Nah, inilah yang peraturan-peraturan yang mengatur beberapa hal tentang ketentuan umum perpajakan di KUPP. Kita selalu berkeinginan semuanya jangan lupa belajar, belajar dan belajar, membaca terus, mengupdate laporan pajak, peraturan pajak, supaya apa? Peraturan pajak itu selalu terupdate sesuai dengan keadaan yang sekarang. Jaga kesehatan, tetap berpikir positif, sukses selalu. Semoga pelatihan ini membawa kita menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.